Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga Allah berikan kesehatan yang baik dan dalam lindungannya selalu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti PABP atau PAIBP pada pelajaran yang pertama. Materinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Nabi Muhammad adalah panutanku. Nabi Muhammad adalah teladanku. Nabi Muhammad adalah ikutanku. Jadi orang yang kita contoh adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad panutanku. Panutan itu adalah orang yang kita contoh, kita teladani, kita ikuti perilaku beliau. Yaitu pada pelajaran ke-1 ini materinya sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita teladani, yang kita ikuti, yang menjadi panutan kita adalah sikap mandirinya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang ke-25 yang sudah kita pelajari. Yang ke-25 karena Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Kemudian kita menyimak dari cerita atau kisah Nabi Muhammad SAW dalam sikap mandirinya. Nabi Muhammad SAW semenjak lahir telah menjadi anak yatim. Anak yatim itu adalah ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, di usia kandungan 2 bulan ayahnya sudah meninggal dunia. Di usia kandungan 2 bulan ayahnya meninggal dunia. Makanya Nabi lahir menjadi anak yatim. Kemudian menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Nah, pada usia 6 tahun ini ibunya meninggal dunia. Jadi ayah meninggal pada usia kandungan 2 bulan dan ibunya meninggal pada usia 6 tahun. Nah, pada saat itu yang mendidik beliau atau yang memelihara beliau adalah kakek beliau, hingga yang mendidik beliau meninggal pada usia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW kakeknya meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri karena tidak ada yang memelihara beliau dengan kasih sayang, terutama ibunya. Ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada, hanya yang memelihara beliau adalah dengan kasih sayang itu adalah kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, kemudian pamannya. Karena kasih sayang itu berbeda-beda setiap orang. Bagaimana rasanya disayangi ibunya, bagaimana rasanya disayangi ayahnya. Kita pun bisa merasakan kalau kepada siapa kita harus mengadu. Beliau seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pekerja keras, yaitu menggembala kambing. Pada usia remaja menggembala kambing, berdagang,
bekerja keras, mengembala kambing, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Tuh, pada saat menggembala, pada saat berdagang, jujur dan disiplin menjualkan dagangannya. Beliau juga selalu sopan dan ramah dan sayang pada keluarga dan semua orang. Jadi beliau sangat sayang kepada orang yang mengasuh atau memelihara beliau, yaitu kakeknya, setelah kakeknya pamannya, dan saudara sepupunya yaitu anak paman. Beliau sangat sayang semuanya. Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut Abu Talib berdagang ke Syam, karena Abu Talib adalah seorang pedagang dan beliau pun ikut berdagang pada usia remaja beliau. Nah, itulah sikap mandiri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandiri itu di sini adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kalau mandiri, kita tidak memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Karena tugas itu untuk kita, maka kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Contohnya di sini sikap mandiri yang sering kita lakukan yaitu membersihkan kamar sendiri, terutama setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, meletakkan barang-barang pada tempatnya supaya terlihat rapi. Kemudian yang kedua, mencuci piring sendiri setelah makan. Jadi kalau setelah makan, maka cucilah piringnya. Maksudnya membantu ibu mencuci piring. Kemudian yang ketiga, mengerjakan PR dari sekolah sendiri tanpa bantuan kakak atau ibu atau ayah. Kalau ada tugas sekolah, ada PR, maka kerjakanlah sendiri. Jangan minta bantuan kepada kakak atau ibu atau ayah, karena tugas itu untuk kita, maka kita yang mengerjakannya. Itu menunjukkan sikap mandiri kita terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, menyetrika pakaian sekolah sendiri. Jadi harus bisa, kalau ingin bajunya rapi, maka menyetrika pakaian sekolah sendiri. Yang kelima, menyiapkan sarapan kegemaran sendiri. Jadi apa yang disiapkan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita suka makan kue, maka siapkanlah sebelum harinya. Maksudnya waktu sore atau waktu malam kita siapkan untuk besok pagi kita makan apa. Atau kita sediakan di tempat yang dekat supaya kita mudah mengambilnya. Nah, amati gambar berikut ini. Perhatikan dengan teliti ini sedang apa. Iya, ini contohnya sini Udin menyiapkan peralatan sekolah sendiri, karena Udin menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Jadi buku-buku sekolah sesuai jadwal pelajaran yang dibawa, yang disiapkan. Hari ini belajar apa, itu yang disiapkan pada waktu malam. Disediakan bukunya untuk dipelajari sebelum jam pelajaran mulai, atau sebelum berangkat sekolah sudah menyiapkan buku sendiri. Karena kita yang sekolah, maka kita yang menyiapkan buku-bukunya, alat tulisnya, dan sebagainya. Kemudian di sini contohnya lagi perbuatan mandiri. Si Mutiara membantu ibu membersihkan piring yang kotor. Jadi setelah makan, setelah minum, maka piringnya dicuci dengan baik.
Ya, ini contoh perilaku mandiri yang digambarkan oleh si mutiara mencuci piring sendiri. Nah, cukup sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.